Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan munajat telah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan menjadi wasilah terkabulnya hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir tahun ini, Sabtu atau malam minggu terakhir di 2019 ini, saya akan mengajak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk tadarus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kalimat ini sangatlah indah kalau kita renungkan bersama. Di mana indahnya? Karena ada kalimat yang penting dibungkus oleh dua kalimat takwa. Kira-kira kalau seumpama sesuatu yang dibungkus dengan bungkus yang bagus, kira-kira isinya bagus kagak? Tergantung ya. Belum tentu. Tergantung. Kayak orang-orang tahun. Bungkusnya banyak banget, gak tahunya isinya kecil. Tapi kalau ini beda. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutan awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, yang memiliki dalam jiwanya itu keyakinan. Kemarin telah kita bahas bagaimana masalah iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira sudah mengintrospeksi belum keimanannya sampai di mana? Karena yang namanya iman kemarin kita sudah bahas. Kalau dia yakin akan keimanannya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu adalah Allah. Allahu bermula Allah itu waliyun nasirun, menolong. Ya. Allah itu adalah zat yang menolong orang-orang yang beriman. Kalau di hati kita beriman, dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja. Nih, maka dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi ittaqullah di sini adalah ajaran yang pertama. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah akan ancaman Allah. Ketika kita masih takut dengan ancaman makhluk, maka kita harus cepat-cepat kembali takut dengan ancaman Allah. Nah, terkadang kita ini suka takut sama ancaman makhluk. Contoh, ya, ada keanehan-keanehan kita takut. Ada setan, takut. Diancam masuk polisi, takut. Diancam dipecat, takut. Diancam dikeluarin, takut. Diancam dibully. Nah, ini dipertanyakan keimanannya. Takutlah kamu akan ancaman Allah. Banyak banget ancaman Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengancam orang-orang yang zalim. Allah mengancam orang-orang yang mufsidin. Apa mufsidin? Senang berbuat kerusakan. Allah mengancam. Nah, ini kalau kita takut sama ancaman Allah, insya Allah pelan-pelan dia nggak akan zalim. Ittaqullah, takutlah akan ancaman Allah. Terus apa katanya? Wal tanzul nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan. Wal tanzul nafsum, perhatikan dirimu. Enggak usah merhatikan iman orang. Enggak usah merhatikan Islamnya orang. Enggak usah merhatikan kayanya orang. Enggak usah merhatikan jeleknya orang.
nggak usah merhatikan ya jabatannya orang. Wal tanzur nafsun, perhatikan dirimu, perhatikan dirimu. Bagaimana imanmu, bagaimana Islammu? Sudahkah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, yang ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan ala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Enggak usah gitu. Ini kadang-kadang kita ini udah terbalik ya, perintah Allah padahal di situ dibungkus dengan 2 takwa. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan dirimu, apa yang telah kau persiapkan untuk bekal hidupmu besok. Makanya banyak kiai-kiai ya, kiai-kiai terlalu kasih gambaran. Yang kamu jelek-jelekin itu loh, belum tentu besok masuk neraka. Bisa jadi kamu yang merasa bener masuk neraka. Maka di sini perintah Allah itu sebenarnya apa? Kita disuruh mengintrospeksi diri sendiri. Kadar iman kita udah sampai mana? Apakah kadar keimanan kita ini cuma taklid? Karena iman kita kan terbagi. Ingat kan, masih ingatnya nih? Udah habis, udah mau tamat nih, kasih batu saja. Ada berapa derajat iman? Nah, ada 5. Yang pertama taklid. Iman taklid. Iman yang kedua Ilmu. Iman ilmu. Yang ketiga Imanul iyan. Yang keempat katanya 5 Imanul haq. Yang kelima terakhir Iman al-haqiqah. Sampai di mana iman kita ini? Ukur iman kita. Apakah kita ini iman taklid? Orang tekanan Ikut ke kanan. Orang maki-maki Ikut maki-maki. Nah, itu taklid namanya. Orang iri Ikut iri. Itu namanya taklid. Itu namanya iman taklid. Ikut-ikutan imannya masih. Maka kita bergeraklah ya. Di penghujung tahun ini kita introspeksi. Dari tahun 2019 awal Januari sampai saat ini, iman kita ini sudah sampai kepada iman yang kedua apa masih iman pertama? Taklid, ikut-ikutan. Orang ke kanan ikut ke kanan, orang ke kiri ikut ke kiri. Jadi nggak punya prinsip dalam hidup. Taklid namanya. Iman yang kedua adalah imanul ilmu. Dia yakin kepada Allah karena dia tahu ilmunya. Dia yakin sama kitab karena tahu ilmunya. Dia yakin sama malaikat, yakin ada ilmunya. Namanya ilmu. Karena belajar, nuntut ilmu. Jangan sia-siakan menuntut ilmu. Mumpung masih ada guru. Nanti kalau guru udah dicabut oleh Allah, karena Allah itu gak pernah bohong, akan diangkatnya ilmu Allah. Cara Allah mengangkat ilmu Allah itu adalah dicabutnya guru-guru ilmu. Satu persatu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kita cuma senengannya berkata ngingetin doang perjalanan, ngenang doang, tapi belajar gak pernah. Wah, dulu Abi Sarif tuh begini. Pernah belajar sama Abi Sarif? Enggak. Cuma ngenang doang. Mumpung beliau masih hidup. Nah, itu namanya menuju imanul ilmu. Nanti cuma dikenang doang kita. Ya, kenal sama Hasyim Mujadi. Kenal Hasyim Mujadi itu begini-begini. Pernah belajar sama beliau? Enggak. Senangannya kenang doang kita, tapi nggak pernah mengambil pelajaran dari beliau. Nih, lagi kenang apa? Gus Dur. Dikenang aja, tapi nggak pernah ilmunya beliau diambil. Bagaimana beliau itu luar biasa, tidak mementingi dirinya, tapi mentingin umatnya. Masya Allah. Ilmu. Habis imanul iyan. Apa itu iyan? Makomnya ainul yakin. Karena dia mempraktekkan ilmunya, akhirnya dia mencapai kepada keyakinan yang hakiki, namanya ainul yakin. Ngeliat akhirnya yakin. Orang belum yakin kalau belum tahu, betul nggak? Belum yakin kita kalau seumpama Abi Sarif itu orang ampuh kalau belum melihat kesaktiannya, betul?
Jadi manusia. Lah gimana mau melihat kesaktiannya, dekat aja kagak. Belajar juga kagak. Ngaji juga kagak. Nah ini, jadi kalau kita pengen mengetahui kesaktiannya seseorang, tingkatannya seseorang itu menambah kita yakin dengan bimbingan kita, guru kita, dekat dulu. Namanya ainul yakin. Ngelihat, akhirnya ya yakin. Kayak Nabi Musa, dia benar-benar melihat nurnya Allah, tambah keyakinan. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Allah tanya kepada Ibrahim, apalah tu'min? Apakah kau tidak yakin? Bala, enggak begitu ya Rob. Agar menambah keyakinanku ya Rob. Baik, kalau demikian, ambil tuh 3 ekor, 4 ekor burung. Seekornya dipotong menjadi 4 bagian. Lalu pisahkan bagian-bagian yang lainnya dalam 4 penjuru. Kemudian panggillah. Akhirnya menyatu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Seperti itulah aku menghidupkan orang yang mati, kata Allah. Akhirnya Ibrahim tambah yakin. Dan kita boro-boro ilmunya aja belum dapat, bagaimana kita mau komunikasi kepada sang Roh. Rabi'atul Adawiyah mendapatkan sebuah keyakinan yang begitu luar biasa. Apa keyakinan Rabi'atul Adawiyah? Padahal beliau itu adalah orang yang jelas jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pengen dekat kepada Allah, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rob, kalau pendobatku ini engkau ridho ya Allah, tunjukkanlah bukti atau tanda-tanda keterimanya tobatku dan engkau ridho dengan tobatku ini. Langsung ditunjukin tanda-tandanya. Apa? Masya Allah, dia berjalan dikelilingi cahaya. Subhanallah. Itu tanda-tanda. Nah kita boro-boro bisa berdialog kayak begitu, ilmunya aja belum ketemu. Nih, waltan dunak sunnah matematika. Perhatikan apa yang kau miliki buat besok. Ittaqullah. Tuh 2 kali. Pertama ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah lagi. Takutlah akan Allah. Jadi udah sampai tuh hakikatnya tuh. Wal tanzur nafsum itu adalah sebagai torekotnya. Ittaqullah yang pertama syariatnya. Wal tamdur nafsun adalah torekotnya, nimbang diri kita dalam berjalan ini. Langkah kita tegak enggak nih, mantap enggak nih. Ittaqullah yang berikutnya adalah hakikatnya. Innallaha khadirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Ayat selanjutnya yang saya tambahkan untuk menjadikan kondisi kita agar untuk bahan renungan kita, ya, yang kita baca tadi dalam kitab Munajat halaman 9. Apa hasibtum annama khalaqnakum bal abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah bertanya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu semuanya itu cuma main-main? Masya Allah. Bapak-bapak ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat tadi cukup menggetarkan hati saya. Apa hasibtum khalaqnakum? Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian itu main-main? Ini kan ibarat kata seolah-olah Allah bertanya kepada kita, ngapain sih kamu tuh main-main dulu di dunia? Bener, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibul walah. Dunia ini tepatnya sendal gurau. Masa mau terus-terusan main kamu sampai 2019 masih terus main-main dalam beragama, masih terus main-main untuk mendekatkan diri kepadaku, padahal aku menciptakanmu bukan main-main. Masya Allah. Apa hasibtum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Dan apakah kamu mengira bahwa kalian itu tidak akan aku kembalikan lagi kepadaku? Apakah kalian mengira semua yang kau perbuat di muka bumi ini akan tidak aku mintai pertanggungjawaban? Masya Allah. Ya.
Ini buat bahan renungan kita, agar kita ini kadang kita suka terbalik ya. Urusan agama dianggap main, urusan akhirat dianggap main, tapi urusan dunia, Masya Allah serius banget. Kalau perlu pala ditukar sama kaki untuk dunia. Tapi mana untuk akhirat kita sendiri? Bukan buat siapa? Buat diri kita. Itu tadi kembali. Waltang zur nafsun. Perhatikan diri. Sudahkah kita punya bekal ke depan nanti? Nah, jangankan buat diri kita. Ya. Jangankan buat orang lain, buat diri kita aja belum ketemu nih keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih taklid, orang ke kanan ikut ke kanan terus ikut-ikutan. Ya. Ayo, sudah masanya. Karena apa? Nambahnya tahun, makin berkurangnya masa hidup kita. Ya, mau dibawa kemana sisa umur kita ini? Tinggal kita yang menilai. Maka kata Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan dirimu. Apa yang kau persiapkan untuk kehidupanmu? Godan itu adalah panjang di sini God ya. Kehidupanmu nanti di alam kubur. Bukan besok. Ya. Tapi kehidupan kita yang berikutnya. Karena kita ini berapa masa nih? Pertama kita hidup di alam ruh. Kedua kita hidup di alam rahim. Sekarang kita hidup di mana? Dunia. Ketiga kita nanti hidup di mana? Kubur. Nah, keempat kelima hidup di mana? Pada masa. Keenam surga dan neraka. Tuh, buka lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Munajat ini Abi Arif menuliskan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 masa. Allahu Akbar. Berarti kita ini hidup di masa berapa nih udah? 3. Masa keempat. Ya. Masa keempat, alam ruh, alam rahim, masa ketiga ya. Berarti kita ada di alam dunia. Pengen masuk ke masa berapa? Kubur. Alam barzah. Nanti habis dalam barzah pada mahsyar. Habis di padang mahsyar baru kita nih ke neraka. Ya Allah. Berarti kita tinggal 3 masa lagi nih. Ya, sudah kita lewati 2 masa alam ruh sama alam rahim. Alam dunia lagi kita jalanin. Nanti jalan kubur selamat apa kagak? Nih, orang tua kita yang sudah meninggal beberapa tahun yang silam lagi ngejerit. Bapak saya 8 tahun 88, kita nggak tahu apa yang lagi dilakukan oleh beliau di sana. Menjeritkah, bahagiakah, senangkah? Ya Allah Rabbi. Kita sibuk ngurusin keimanan seseorang, padahal keluarga kita di alam kubur belum tentu lagi selamat, betul. Lagi butuh doa kita. Mendingan kita daripada sibuk-sibuk ngurusin iman orang, kita doakan aja dah saudara-saudara kita yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ya Allah, ampuni dosanya. Nah, sekarang semuanya itu nggak usah bingung dan pusing. Udah ada nih. Kalau mau nanam apa-apa butuh apa? Butuh pupuk. Mohon maaf, ini bukan bibit. Saya jelaskan lagi ya, saya tegaskan lagi. Kitab Munajat yang Abi Sarif bikin atau Abi Sarif cetuskan dari doa-doa Al-Quran ini bukan bibit, tapi pupuk. Bibitnya dari mana? Dari kita. Dagangannya akan laris. Kalau kita seorang pekerja, bibit kita itu. Kita yang kerja. Ya. Kalau kerjaannya pengen lancar, pengen sukses, baca Munajat. Ini pupuknya. Ya. Nah sekarang kalau supaya kagak ada bibitnya, gimana mau pupuk? Paham nggak? Jadi bukan ini untuk menjadi kesaktian, bukan untuk menjadi paranormal. Yang bisa jadi paranormal memang bibitnya paranormal. Dia udah punya bibit. Sudah punya bibit paranormal, dipupuk terus akhirnya subur. Nah kita tinggal bibitnya apa nih? Yang belum punya bibit baca Munajat terus, kasih pupuk terus, apanya subur? Ya dari sekarang bentuk bibit. Bibitnya dari mana? Nah ilmu itu tadi bibitnya. Ilmu sebagai bibit. Jadi kita tahu di mana nih bibit kita. Kalau seumpama kagak ada bibitnya kan repot. Nuntut ilmu kita ini. Syariat kita inilah sebagai pupuk kita, sebagai bibit kita. Karena kira kiai-kiai terdahulu senengannya ngasih bibit. Abi udah gak ngasih bibit tapi ngasihnya pupuk. Untuk apa ada bibit kalau nggak ditanam? Untuk apa ada bibit kalau nggak diurusin? Betul nggak? Abi Sarif zaman sekarang tidak lagi memberikan bibit, tapi memberikannya apa?
Pupuk, kalian sudah punya bibit masing-masing, bebas mau jadi apa aja silahkan. Yang penting pupuknya jangan ditinggal. Tuh, luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan di tahun 2020 nanti kita punya schedule yang kuat. Ayo kita serius di dalam bermunajat. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Bukan buat siapa-siapa, buat bekal kita nanti di alam kubur. Karena munajat ini adalah pupuknya kesuburan kita nantinya. Ya, Quran ini adalah pembawa cahaya. Ingat, luar biasa Allah. Abi Sari memberikan tulisan di sini. Kenapa kok dikasih surat Kahfi? Ayat pertama surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihi kitaba. Masya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kami, ya, anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alahu iwaza, dan tidak sedikit pun, ya, satu titik pun yang dipelencongkan. Masya Allah, lurus langsung. Berarti mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad tidak dikurangin sedikit pun kepada umatnya. Subhanallah. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah berupa Al-Quran. Tidak sedikit pun yang disembunyiin. Enggak ada sedikit pun. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad terang-terangan, tidak cuma satu orang, diunjukin ke seluruh umat. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian mukjizatku, yakni Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ayo berkarya. Ayo berkarya. Apa yang kita miliki minimal nanti ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang manfaat. Karena kata Rasulullah, khairun nas yang fa'ulina subhanahu. Sebaik-baiknya manusia adalah manfaat untuk manusia yang lainnya. Manfaat untuk diri kita sendiri, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk umat. Ayo kita bina bagaimana agar majlis munajat kita ini bisa berkembang. Yuk, serius, fokus, renungkan ibadah kita. Welcome to nafsu. Buat bekal kita juga nanti pada saat kita berada di alam kubur. Enggak bangga apa? Kita melihat ceritanya Gus Dur namanya sampai sekarang disebut-sebut. Kenapa? Jadi dia punya ilmu yang diberikan kepada kita manfaat. Nanti ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah nama kita juga disebut-sebut? Enggak ada. Berarti kita cuma senang apa? Senang apa? Senang menang. Cuma senang menang doang, tapi enggak ditanam buat diri kita. Apa yang saya tinggalkan nanti sebelum saya mati untuk umat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini adalah sedikit ini jadi gak ada tanya jawab. Kalau ngaji baru ada tanya jawab ya. Ada yang mau nanya emang? Nggak ada kan? Ya. Jadi ingat, wal tamzur nafsun. Nafsun. Perhatikan diri, bukan diri orang lain. Diri kita nih. Kuatkan, kembangkan, kreasikan, insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kita tutup. Mungkin Pak Haji mau nambahin lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi naungan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berkaryalah, jangan takut. Hanya untuk siapa? Diri kita nanti perkembangannya. Mampunya di mana? Bibitnya di mana? Silahkan berkaryalah untuk umat. Khairun nas yang fa'ulina sebuah. Sebaik-baik manusia adalah manfaat untuk manusia yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.